Oke, silakan dimulai, Farhan. Masih di mute, Farhan. Oke, siapa saja kelompoknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam kepada teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Daduk Mansur selaku dosen materi manajemen pemasaran dan juga teman-teman yang saya hormati. Kami di sini akan mempresentasikan manajemen pemasaran tentang marketing pasar global Domino's Pizza. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Siti Nursipa. Kepadanya kami persilakan. Nama kelompok ada dulu, bisa ditayangkan nama kelompok. Bentar ya, saya screenshot ya. Klik lagi nama kelompoknya. Oh, untuk anggota kelompoknya yaitu Di screenshot bisa ditayangkan? ya Pak. Ditayangkan ada nama grup kelompoknya? Biar saya screenshot. Oh, ya. Ya, kenapa Pak? Ada nama kelompoknya yang di paparan. Mohon maaf Pak, izin Oke. Pak. Untuk nama kelompoknya bisa saya chat aja di Zoom-nya Pak ya? Oke. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Baik, kepada Siti Nursipa, ada nggak? Kalau begitu ya udah ke Yaman Aditya aja, ya udah. Yaman Aditya silakan. Terima kasih kepada Farhan. Saya akan membacakan. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Kegiatan pemasaran juga sering disebut sebagai suatu pemasaran bergengsi yang dilakukan di seluruh dunia. Potensi peluang dalam pemasaran global ini akan selalu terbuka untuk setiap pengusaha. Yang terpenting adalah pengusaha tersebut harus mampu menuangkan inovasi dan kreativitasnya dalam mengembangkan pasar. Karena pengusaha yang kuat adalah pengusaha yang tidak akan mudah menyerah ketika ada tantangan bisnis yang begitu berat. Setiap tantangan dan kesulitan tersebut harus dijadikan sebagai suatu cambukan semangat untuk para pengusaha, sehingga bisnisnya yang dijanjikan bisa semakin maju dan berkembang lebih jauh. Karakter inilah yang sudah banyak diterapkan oleh setiap pengusaha maju di Indonesia. Domino's Pizza. Eta tuh mana awas ih eta mana? Domino's Pizza merupakan restoran siap saji yang sudah tersedia di beberapa kota, yang merupakan salah satu merek pizza yang berasal dari Amerika.
Pizza yang berasal dari Amerika dan banyak digemari oleh masyarakat luas. Pada saat itu, tidak ada pesaing atau merek kompetitor lain yang dapat menyaingi Domino's Pizza di Amerika. Hal tersebut terjadi karena Domino's Pizza memiliki inovasi yaitu mampu memberikan variasi rasa dan topping yang cukup beragam dan cara pelayanan yang cukup unik dan sangat baik sehingga konsumen puas dengan pelayanan juga. Makanan yang disajikan oleh Domino's Pizza di Indonesia sendiri, pizza menjadi makanan siap saji yang sangat populer dan digemari. Domino's Pizza merupakan bisnis fast food yang ada di Indonesia. Bisnis fast food adalah salah satu bisnis yang paling kompetitif dan berkembang pesat. Adanya berbagai macam restoran fast food maka berdampak pula pada ketatnya persaingan untuk mendapatkan pelanggan agar perusahaan mampu mendapatkan keuntungan, terus tumbuh dan tetap bertahan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman Ditya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irfan. Marketing Domino's. Bismillahirrahmanirrahim. Marketing Domino's Pizza via mobile apps. Domino's Pizza terus berinovasi dalam mengembangkan bisnisnya. Mereka memanjakan pelanggannya di Indonesia. Pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online untuk delivery service melalui situs sejak tahun 2013. Pada tahun 2016 diluncurkan aplikasi untuk ponsel pintar Android dan iOS agar memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan dalam menghadapi persaingan yang ketat. Perusahaan harus memiliki inovasi agar dapat memenangkan persaingan. Salah satu bentuk persaingan yang berorientasi pada pemasaran bukan hanya berfokus pada produk saja. Persaingan menurut perusahaan untuk memperlihatkan keinginan konsumen serta dapat memenuhi harapan konsumen. Perusahaan harus merancang strategi untuk menarik keinginan dan memenuhi harapan konsumen karena kedua hal tersebut merupakan peran penting. Adapun hal yang lebih penting yaitu membina hubungan jangka panjang dengan konsumen yang sudah ada. Domino's Pizza merupakan restoran fast food yang telah menerapkan strategi promosi dalam proses pemasarannya. Mereka telah memiliki aplikasi sendiri dalam memudahkan konsumen untuk memesan sajian yang disediakan oleh Domino's Pizza. Aplikasi ini merupakan salah satu bentuk pemasaran digital yang efektif dalam aplikasi Domino's Pizza menampilkan beberapa promosi agar dapat menarik keputusan pembeli dalam membeli produk pizza. Saya gimana terbuka tuh. Di halaman muka aplikasi, perusahaan ini selalu menunjukkan promo yang ditawarkan setiap harinya. Kegiatan promosi merupakan salah satu strategi Domino's Pizza agar mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan tertarik membeli Domino's Pizza. Domino's Pizza menyadari bahwa promosi merupakan bagian penting dalam aktivitas pemasaran dalam menjaring konsumen. Bukan hanya konsumen domestik yang menjadi target, akan tetapi konsumen asing pun menjadi sasaran para pelaku bisnis Domino's Pizza. Karena Domino's Pizza merupakan produk luar negeri, sehingga dapat memudahkan aplikasi dalam menjaring konsumen domestik maupun asing. Selain melalui aplikasi, Domino's Pizza selalu mengirimkan email newsletter kepada konsumennya guna menarik perhatian dari konsumen atas promo yang diberikannya. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan yang telah membacakan slide sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Irwan Gunawan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Farhan yang senantiasa menyampaikan. Mari saya akan mulai membaca. Email Nester saat melakukan pendaftaran dalam aplikasi secara otomatis, database konsumen akan masuk ke pihak perusahaan sehingga hal tersebut memudahkan perusahaan menjalin hubungan dengan konsumen. Email Nester ini merupakan salah satu contoh adanya database konsumen. Email Nester membantu perusahaan agar selalu terhubung dengan konsumen dan dapat meningkatkan kesadaran terhadap konsumen karena dapat memberikan informasi yang cukup sehingga konsumen terhadap konsumen. Email Newster ini dapat memposisikan brand sebagai alat marketing yang membedakan bisnis. Domino's Pizza ini berbeda dengan kompetitor. Email Newster merupakan strategi pemasaran digital yang dapat menjaga loyalitas konsumen dengan melalui penggunaan informasi
di setiap berita, baik berita berupa bisnis maupun merupakan promosi yang akan dapat manfaat dari pengguna email newsletter. Di antaranya adalah biaya yang relatif murah karena perusahaan dapat menjangkau kalangan yang luas. Baik, terima kasih kepada Saudara Irwan Gunawan yang telah membacakan materinya. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Saudara Jihad Iman Fitani. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Farhan. Ya. Media sosial merupakan fitur berbasis website yang dapat membentuk jaringan serta menggunakan orang untuk berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial dapat dilakukan sebagai bentuk penukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Pengguna media sosial di Indonesia cukup besar. Media sosial Domino's Pizza dikelola sebaik mungkin agar dapat meningkatkan ketertarikan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengikut akun Instagram Domino's Pizza Indonesia yang mencapai 627.000 orang. Mohon maaf. Postingan pada akun Instagram Domino's Pizza sudah mencapai 1.991 postingan. Domino's Pizza menggunakan Instagram sebagai media untuk memberikan informasi kepada para konsumen. Informasi yang diberikan dalam akun Instagram Domino's Pizza pun beragam, mulai dari promo, tips, dan hal yang sedang booming pada saat ini. Salah satunya yaitu mengenai COVID-19. Adanya media sosial Instagram Domino's Pizza ini merupakan proses yang baik dan efektif dalam mengaplikasikan pemasaran secara digital. Di zaman sekarang, masyarakat lebih aktif dalam media sosial dibandingkan media televisi, khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudara Jihad Iman Fitani. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Saudara Sahril Sabirin. Kepadanya kami persilakan. Mohon maaf, Sahril baca materinya di ini Pak, di Zoom Farhan Pak, gak apa-apa ya Pak? Ya, tidak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses iklan Domino's Pizza. Dalam pembentukan strategi digital, marketing, dan memperkenalkan produk baru, mempromosikan, maupun event, Domino's Pizza melakukannya dengan memasang, membujuk, mengingatkan, dan menguatkan suatu brand. Lebih pentingnya lagi, iklan digunakan sebagai sarana investasi untuk menginformasikan dan membangun kesadaran konsumen atas produk yang dihasilkan. Iklan dibuat untuk mempengaruhi pikiran audiens, misal supaya audiens menginginkan produk yang diiklankan ataupun ingin memiliki produk yang diiklankan. Dalam proses pengiklanan pun Domino's Pizza telah baik dalam melakukannya dapat terlihat dari jumlah likes yang ada pada akun Instagram Domino's Pizza. Tak hanya itu, terkadang iklan Domino's Pizza muncul di timeline ataupun story Instagram akibat algoritma yang dilakukan seseorang terhadap pencarian. Tidak hanya Instagram Domino's Pizza pun memasang iklan dalam YouTube. Beberapa YouTuber food vlogger terkadang memasang ads mengenai iklan Domino's Pizza. Dalam proses iklan ini, internet advertising, yaitu salah satunya YouTube, memiliki pengaruh secara langsung terhadap penjualan dan pemasaran Domino's Pizza. Selain memasang iklan dalam platform YouTube, Domino's Pizza pun memasang advertising pada Instagram Story yang muncul apabila pengguna akun melakukan pencarian mengenai pizza akibat dari algoritma yang dihasilkan Instagram. Iklan yang muncul pada Instagram Story biasanya iklan mengenai promo-promo yang Instagram Story maupun terhubung langsung pada website Domino's Pizza. Hal-hal yang dilakukan penggunaan platform yang memiliki konsep yang berhubungan dengan strategi yang akan dijalankan.
mengetahui target konsumen yang akan dicapai oleh Domino's Pizza. Maka dari itu, untuk mendukung konsep yang telah direncanakan, maka konsep tersebut harus memiliki bagian yang terbagi dari visual, desain, dan kata-kata. Visual yang dimaksud yaitu penggunaan tone, warna pengeditan yang digunakan dalam gambar yang ditampilkan dalam media sosial. Baik, terima kasih kepada Saudara Saril Sabri yang telah membacakan materi ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nursipa. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Maaf saya sedikit telat, saya lanjutkan. Selain memasang iklan, dalam platform YouTube, Domino's Pizza pun memasang advertising pada Instagram Story yang muncul apabila pengguna akun melakukan pencarian mengenal pizza akibat dari algoritma yang dihasilkan Instagram. Instagram memiliki pengaruh secara langsung terhadap penjualan dan pemasaran Domino's Pizza. Iklan yang muncul pada Instagram Story biasanya iklan mengenai promo-promo yang diberikan oleh Domino's Pizza terhadap konsumen. Iklan yang dipasang melalui ads Instagram Story biasanya langsung terhubung ke akun Instagram Domino's Pizza maupun terhubung langsung kepada website Domino's Pizza. Hal-hal yang dilakukan Domino's Pizza dalam membangun brand image dalam digital marketing, yaitu penggunaan platform yang memiliki konsep yang berhubungan dengan strategi yang akan dijalankan, mengetahui target konsumen yang akan dicapai oleh Domino Pizza. Maka dari itu, untuk mendukung konsep yang telah direncanakan, maka konsep tersebut harus memiliki bagian yang terbagi dari visual, desain, dan kata-kata. Visual yang dimaksud yaitu penggunaan tone warna, pengeditan yang digunakan dalam gambar, yang ditampilkan dalam media sosial. Nah, hal tersebut berfungsi untuk membangun persepsi para target konsumen dan calon target konsumen. Domino Pizza menggunakan tone warna pada media sosial secara tegas dan fokus terhadap produk, dan warna yang dominan terhadap akun-akun membangun brand image adalah design feed yang digunakan untuk memilih gambar, juga konten yang akan ditampilkan di media sosial Domino Pizza, baik pada Instagram, website, YouTube, maupun aplikasi pada ponsel pintar. Desain memberikan informasi terhadap konsumen dan calon konsumen mengenai ciri khas dari konten maupun gambar-gambar yang ditampilkan pada media sosial. Selain visual dan desain, Domino's Pizza pun menggunakan caption sebagai strategi komunikasi dengan menggunakan kata-kata. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang formal dan menghimbau konsumen untuk mengetahui informasi mengenai produk, yang menghimbau untuk konsumen untuk mengetahui informasi mengenai produk yang ditawarkan. Kata-kata tersebut dapat berupa keterangan pada gambar, hashtag, maupun informasi yang ingin disampaikan terhadap konsumen. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Siti Nursipa yang telah membacakan materi ini. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siti Evalia Jahara. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dalam praktik pemasaran secara digital berdasarkan metrik dapat dilihat dari like, komen, dan share mengenai feeds maupun unggahan yang diunggah oleh Domino's Pizza dapat dikatakan efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari jumlah like pada akun Instagram Domino's Pizza yang relatif stabil, bahkan cenderung meningkat mulai dari 600 hingga 1000 likes pada unggahannya. Pemasangan iklan memiliki peran terhadap proses mempengaruhi konsumen, hingga akhirnya konsumen dapat mengunjungi akun maupun website Domino's Pizza. Penggunaan digital marketing Domino's Pizza dilakukan dengan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, karena biasanya kebutuhan paling dasar dalam mengoperasikan media digital adalah
adanya sambungan internet. Sambungan internet ini dapat menghubungkan antara pelaku usaha dengan konsumen yang juga memiliki atau terhubung dengan sambungan internet. Dibangun atas pemahaman kondisi di atas, maka penulis melakukan penyebaran kuesioner, sementara responden yang merupakan para konsumen guna melihat sejauh mana konsumen tertarik dengan musik dalam iklan. Hasil kuesioner sementara dapat dilihat pada tabel. Respon emosional musik dalam iklan. 1. Saya merasakan musik dalam iklan mampu meningkatkan mood untuk membeli produk. Setuju 70, tidak setuju 30. Saya merasa senang apabila terdapat musik iklan yang menarik. 65% setuju, 35% tidak setuju. 3. Saya merasa keinginan untuk membeli produk meningkat apabila terdapat iklan yang baik. 40% setuju, 60% tidak setuju. 4. Saya merasa penasaran terhadap produk yang memiliki iklan yang unik. 65% setuju, 35% tidak setuju. Saya merasakan tidak terganggu oleh musik iklan pada saat beraktivitas. 25% setuju, 75% tidak setuju. 6. Saya merasakan nyaman pada saat mendengarkan musik dalam iklan. 45% setuju, 55% tidak setuju. Berdasarkan hasil prasurvei pada tabel dapat dilihat bahwa hasilnya 75% menjawab tidak setuju karena para responden merasa terganggu dengan adanya musik iklan pada saat beraktivitas maupun pada saat melihat produk pada iklan. Musik juga dapat membantu perhatian pendengar yang bisa menimbulkan respon emosi. Musik dapat meningkatkan suatu perusahaan terhadap produk dikarenakan perusahaan telah mengkondisikan produk dari musik yang didengarkan. Tidak hanya itu, iklan yang kreatif dapat menarik perhatian para konsumen. Lihat dari isi dalam iklan, tetapi di sisi lain iklan juga dapat mengganggu perhatian terhadap merek yang diiklankan. Baik, terima kasih kepada Siti Evalia Jahra yang telah membacakan materi ini. Terus selanjutnya ya, akan dibacakan oleh Saudara Wahyuni Afandi. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Farhan. Selanjutnya ini ada hasil kuesioner prasurvei mengenai sikap terhadap merek produk ya. Yang pertama, saya berpendapat bahwa merek dapat diingat karena bintang iklan yang menarik. Itu 60% setuju dan 40% tidak setuju. Yang kedua, saya merasa ingat terhadap merek yang memiliki iklan menampilkan kegunaannya. Ada 65% setuju dan 35% tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa iklannya selalu memperlihatkan hasil yang memuaskan. Ada 30% setuju dan 70% tidak setuju. Yang keempat, saya menyukai merek dari kualitas produknya. Ada 50% setuju dan 50% juga tidak setuju. Selanjutnya, saya merasa percaya pada merek tersebut dari iklannya. Ada 35% setuju dan 65% tidak setuju. Dan yang terakhir, saya merasa iklan saat ini sudah menjelaskan secara rinci mengenai cara kerja produk. Nah, ada 40% setuju dan 60% tidak setuju. Tabel ini merupakan data mengenai sikap terhadap merek produk. Hasilnya 70% menjawab tidak setuju. Konsumen menganggap bahwa iklan masih tidak sesuai dengan produk aslinya, seperti iklan dilebih-lebihkan dan para konsumen pun tidak mudah percaya langsung kepada merek dari iklannya. Lebih lanjut, sikap merupakan evaluasi menyeluruh kepada suatu produk apakah menggantungkan atau tidak menggantungkan, sehingga konsumen melakukan keputusan. Nah, dengan hal ini, sikap memiliki hubungan yang erat dengan perasaan emosional suka atau tidak suka. Jika konsumen merasa suka, maka konsumen akan membeli produk tersebut. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan penjelasan tersebut, dan dengan adanya kedua data di atas, maka peneliti merasa tertarik dengan sikap konsumen terhadap respon emosional musik dalam iklan. Lebih lanjut dari itu, peneliti akan membahas penelitian mengenai
pengaruh respon emosional musik dalam iklan terhadap sikap atas merek produk. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Wahyuni Apani yang telah membacakan materinya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Saudara Iman Nur Arifin, kepadanya kami persilakan. Saudara Iman, ada gak? Baik, kalau misalnya tidak ada, saya sendiri akan membacakannya. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran untuk penjualan tersebut. Siklus pendapatan pada Domino's Pizza diperoleh melalui dine-in, take-away, aplikasi Domino's Pizza, website Domino's Pizza, layanan GrabFood pada aplikasi Grab, dan layanan GoFood pada aplikasi Gojek. Pengendalian proses bisnis siklus pendapatan pada Domino's Pizza menurut kelompok kami sudah efektif dan telah sesuai dengan KOSO IRM. Namun yang menjadi perhatian utama kelompok kami yaitu pada resiko yang dikategorikan critical risk, yaitu kesalahan dalam pemberian nota untuk mitra. Walaupun kesalahan dalam pemberian nota untuk mitra jarang terjadi, namun hal tersebut akan berdampak signifikan pada pendapatan Domino's Pizza apabila pihak manajemen tidak segera memperbaikinya. Nah, baik, terima kasih pada semuanya yang telah membacakan materinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materinya dan juga kata-kata yang tidak kurang berkenan. Mohon maaf. Baik, dari kami kelompok 5, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Presentasi dari kelompok 5 ini sudah menyampaikan tentang Domino's Pizza. Saya sih belum pernah ya ke Domino's Pizza kayaknya. Gimana rasanya pizza dari Domino's Pizza? Rasanya dengan Pizza Hut lebih enak mana? Enak Pizza Hut, Pak. Oh, enak Pizza Hut. Tapi menarik bagaimana Domino's Pizza ini yang dari Amerika ya berani masuk ke Indonesia ya, karena mereka berpikir globalisasi dari bisnis. Artinya juga mereka mencoba penetrasi ke Indonesia, meskipun tadi disampaikan masih enak Pizza Hut ya. Nah, strategi yang dipakai mereka cukup menarik karena marketingkan di Instagram ya. Jadi untuk menarik pangsa pasar yang generasi muda itu menggunakan Instagram. Saya amati seperti itu. Kemudian tadi disampaikan berbagai macam survei. Kesimpulannya gimana? Puas apa tidak dari hasil survei? Masyarakat yang disurvei kesimpulannya puas atau masih puas tapi ada kekurangan atau kurang puas? Gimana kesimpulannya kelompok 5? Dari hasil survei tadi? %60 puas dan 40% masih ada yang kurang puas, Pak. Oke, masih banyak ya. Point of opportunity ya, opportunity for improvement, OV-nya masih cukup tinggi 40%. Tapi oke lah ya, sebagai perusahaan asing, sebagai perusahaan global masuk ke Indonesia, membawa produk pizza, Domino Pizza, saya rasa yang lebih dibawa adalah ke masalah value style, lifestyle ya. Karena kalau pizza ini sebetulnya nggak tahu, di kalangan orang-orang yang senior mungkin kurang terlalu suka. Tapi untuk kalangan generasi muda, seusia kalian mungkin dan adik-adik kalian, pelajar saat ini, mungkin pizza agak diminati ya. Waktu saya dulu datang ke Amerika tahun 2004 ya,
itu saya merasa asing juga makanan pizza itu. Ada pizza Taco Bell ya, Taco Bell gitu. Waktu di sana kawan saya beli, saya merasakan ini makanan apa ya, makanan tepung gitu kan. Jadi agak kurang berminat di awal kan, karena asing. Tapi mungkin dengan seiring waktu, seiring marketingnya luar biasa, membuat orang mulai kenal dan mungkin menjadi alternatif makanan. Dan saya lihat sekarang generasi muda yang ulang tahun, celebration dan sebagainya, pada datang ke Pizza Hut atau ke Domino's Pizza. Kalau dari sisi harga dengan Pizza Hut sama atau lebih murah Domino's Pizza ini? Yang sudah ke Domino's Pizza bisa cerita berapa harganya? Kayaknya lebih murah ya dibanding Pizza Hut. Beda-beda dikit, Pak. Hampir sama. Mirip-mirip ya. Dan kalau tempatnya, kalau brandnya lebih kuat Pizza Hut menurut saya ya. Tempatnya juga Pizza Hut lebih cozy, lebih nyaman lah rasanya, dan itu memberikan nuansa yang lebih kuat bagi customer. Makanya tadi 40% ya ketidakpuasan gitu. Nah, itu menunjukkan memang Domino's Pizza harus membaca kembali positioningnya, posisi dia pasar dibandingkan dengan komputernya ya Pizza Hut. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari grup yang lain? Kalau saya concern dengan bagaimana strategi dari Domino's Pizza ini agar bisa masuk, meyakinkan pasar di Indonesia karena membawa produk pizza yang mungkin tidak se-familiar atau tidak sebanyak-banyak ayam goreng misalnya ya. Kentucky Fried Chicken, California Fried Chicken mungkin lebih gampang diterima oleh orang Indonesia karena ya orang Indonesia memang sudah suka makan ayam dari dulu ya, bandingkan dengan pizza. Nah, strateginya menarik. Bagaimana strategi itu dimainkan oleh manajemen Domino's Pizza ya, karena mereka kan orang asing dan mereka membawa produk yang mungkin agak kurang bisa diterima oleh masyarakat ini. Tapi bagaimana mereka bisa mencapai posisi 60% yang puas. Nah, itu menarik. Strateginya semacam apa yang dipakai oleh mereka ya, strategi globalisasinya. Silakan jika akan ada yang bertanya atau komentar, dan silakan nulis nama lengkap dan NIM ya. Baik, karena tadi kelompok 5 menyampaikan tentang global marketing, maka saya akan mengulas sedikit tentang global marketing ya, ini penting supaya nanti perusahaan Anda punya semangat untuk berjualan secara global. Jadi pemasaran itu secara disiplin ilmu itu bersifat universal ya. Tetapi pasar dan konsumen adalah sungguh berbeda. Jadi pasarnya global, konsumen itu punya spesifikasi, keunikan, keinginan, permintaan dan sebagainya. Memang global pasarnya, tetapi ada hal-hal khusus sesuai dengan segmen, sesuai dengan target yang kita tetapkan. Ya, kalau seperti tadi Domino's Pizza dia global, masuk ke pasar internasional. Tapi kan tentu saja dia harus mensegmenkan siapa yang disasar dalam kaitan untuk memasarkan produk pizza tersebut ya. Kalau pizza biasanya adalah anak-anak muda. Oleh karena itu ada 3 bagian penting dalam pemasaran global ya. Bahwa dalam pemasaran global ini artinya akan memasuki sebuah fase yang harus mengetahui tentang pemahaman lintas budaya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bagaimana Domino's Pizza yang dari Amerika ini mau masuk ke Indonesia, di mana di Indonesia ini budaya makan pizzanya tidak terlalu luas ya. Mungkin belum banyak orang yang suka pizza kecuali pemuda-pemuda di kota-kota besar saja. Kalau di kota-kota kecil mungkin kurang terlalu animonya ya. Beda dengan bala-bala, mungkin bala-bala lebih banyak yang mau ya gorengan dibanding dengan pizza ya, karena
Selain harganya murah, juga rasanya kayaknya gurian bala-bala deh dengan pizza itu ya. Nah, budaya ini perlu diperhatikan betul oleh sebuah perusahaan yang akan masuk ke global market, pasar global, karena memiliki lintas budaya-budaya yang berbeda. Makanya bagaimana strateginya? Apakah mereka mempelajari budaya negara sasaran, atau mereka bekerja sama merekrut orang-orang lokal yang akan menjalankan marketing di negara tersebut. Nah, ini berkaitan dengan budaya karena bahasanya, kemudian desire-nya, kemudian emosinya dan sebagainya, itu kan yang paham orang lokal. Terus kosakatanya dan seperti apa itu yang perlu dimunculkan dalam marketing, itu adalah sebuah kekhasan budaya. Sehingga ketika masuk ke pasar global, kita harus mempelajari betul budaya dari negara setempat. Kemudian pengetahuan tentang negara atau regional. Kalau orang Amerika masuk ke Indonesia menawarkan Pizza Hut, Domino Pizza gitu ya. Artinya apakah harga dasar yang mereka miliki itu cocok nggak dengan daya beli dari Indonesia? Kalau harga dasarnya terlalu tinggi buat orang Indonesia, nah apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana supaya harga produk itu bisa diterima oleh pasar Indonesia? Ya, apakah dengan menurunkan biaya produksi dengan raw material yang dibikin murah ya. Kemudian apakah dengan biaya-biaya yang bisa ditekan? Nah, itu bagian dari supaya bisa masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Tentu saja mereka akan melakukan survei berapa daya beli dari pemuda-pemudi Indonesia yang nanti akan mengkonsumsi Domino's Pizza. Ya. Termasuk peraturan segala macam dari negara tersebut harus dipelajari. Jadi tidak segampang ketika mereka harus berjualan di negaranya sendiri. Ya. Kemudian pengetahuan tentang transaksi lintas negara. Nah, ini penting nih, karena walau bagaimanapun mereka akan mengirimkan uang, mengirimkan bahan baku dan sebagainya, gitu. Bagaimana prosesnya? Apakah ada biaya pajak dan sebagainya? Harus melalui bank proses seperti apa? Karena penting, jangan sampai nanti pada saat sudah jualan ternyata ada kendala dalam pengiriman uang yang menjadi pendapatan dari perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan untuk penempatan atau lokalisasi global adalah penyesuaian tentang strategi pemasaran global untuk kepentingan pasar lokal. Ya. Jadi, bagaimana kita masalah global tapi untuk kepentingan pasar lokal? Maksudnya gimana? Ya, pasar global itu bisa bermanfaat untuk pasar lokal, artinya nanti produk-produk raw material di lokal itu bisa dibawa ke pasar global. Ya, ini contohnya ya. Contoh dari pasar global. Ini ada Canon ya, fotokopi, mesin fotokopi. Canon fotokopier, McDonald, Toyota, Ford ya. Terus nama merek ada Marlboro, Coke, Pepsi, Mercedes, Caterpillar. Ya, mungkin Anda bisa mengamati di lapangannya. Posisi produk Colgate toothpaste ya, ini perusahaan multinational company ya yang memposisikan produk pasta gigi Colgate. Colgate itu dari internasional. Unilever pabrik soft toner. Nah, itu pabrik apa? Soft tone. Kemasan contohnya Gillette Razor. Strategi iklan itu dimainkan oleh Coca-Cola, British Airways, Benetton. Promosi penjualan IBM. Nah, mereka memainkan promosi penjualan, distribusi Benetton, United Retailer. Layanan konsumen American Express, Hearst ya. Ya, ini beberapa perusahaan global yang masuk ke Indonesia. Kemudian apa itu pentingnya pasar global ya? Kenapa? Karena di Amerika mungkin sudah jenuh pasarnya. Ya. Karena sudah jenuh mereka harus mengekspansi ke negara lain untuk bisa menumbuhkan kinerja perusahaan. Ya. Nah, inilah yang disasar oleh mereka. Dunia internasional menjadi penting bagi perusahaan besar untuk pertumbuhan intinya, pertumbuhan perusahaan. 70% tentang potensi pasar adalah di luar Amerika Serikat. Jadi
mereka melihat begitu besarnya potensi di luar negeri, ya, karena di sana sudah jenuh, mereka mungkin sudah tidak bisa berkembang kembali, mereka perlu masuk ke negara berkembang yang mulai mengenal produk-produk dari Amerika. Jadi namanya perang budaya itu ternyata sangat menguntungkan buat perang dagang. Kalau misalnya orang Indonesia masih anti dengan produk Amerika, mungkin produk-produk semacam ini akan sulit masuk. Tapi faktanya banyak produk asing yang masuk ke Indonesia itu bisa langsung diterima. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran budaya dan tidak mungkin, itu adalah memang program mereka memasukkan budaya-budaya Amerika ke Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak antipati dengan produk dari Amerika. Nah, berikutnya 94% tentang potensi pasar Jerman di luar negara Jerman. Jadi Jerman sendiri dia memiliki potensi pasar di luar negeri itu 94%, luar biasa ya. Karena mesinnya yang luar biasa. Kemudian sejumlah besar industri akan dikuasai oleh segitu banyak perusahaan global. Jadi ya inilah tantangannya. Kalau negara kita tidak maju-maju, kita akan dikuasai oleh pasar global dan kita akan tetap terpuruk gitu ya. Mungkin bonus demografi kita banyak, tapi ternyata yang masuk adalah perusahaan asing ya. Ini perlu Anda perhatikan, perlu Anda camkan agar Anda bisa mengantisipasi. Orientasi manajemen berbeda dalam arena yang global. Kerangka EPRG ya. Etnosentrik itu adalah etnis, regiosentrik itu adalah region, wilayah, polisentrik berkaitan dengan berbagai macam kondisi variasi ya, dan geosentrik. Apa itu? Ini orientasi manajemen ya. Pendekatan etnosentrik yaitu pendekatan karakteristik perusahaan lokal dan internasional, yaitu peluang di luar pasar lokal yang berkembang di berbagai unsur-unsur bauran pemasaran. Ya, itu karakteristik perusahaan lokal dan internasional. Ada etniknya, ada ciri khas. Kalau polisentrik adalah karakteristik perusahaan multinasional, ya, memang dia udah poli. Jadi poli itu artinya udah memiliki berbagai macam karakter ya, yang bisa masuk ke multinasional market. Sehingga bauran pemasarannya diadopsi manajer-manajer di sebuah negara. Kemudian orientasi regiosentrik atau geosentrik, jadi dari perusahaan global dan transnasional ya. Jadi global dan transnasional itu adalah masuk dalam orientasi geosentrik. Peluang pemasaran dikejar oleh kedua-duanya strategi, yaitu adaptasi dan perluasan di pasar global. Jadi intinya masuk global adalah adaptasi, ya, adaptasi dan bagaimana menyesuaikan dengan kondisi setempat, di mana mereka membawa budaya lokal yang mereka mainkan di awal ya. Nah, kemudian bagaimana daya penggerak kekuatan yang menguasai pasar global ya. Nah, ini penting, ini kuncinya kenapa mereka bisa masuk ke Indonesia dan kenapa di negara kita masih sangat tertinggal ya. Pertama berkaitan dengan teknologi. Mereka sangat maju teknologinya. Mereka terus melakukan riset, melakukan penelitian bagaimana mendapatkan teknologi-teknologi yang sangat membantu bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi bisnis dan ekonomi, karena ada teknologi baru ya, seperti Pizza Hut, Domino's Pizza, mereka memiliki teknologi pemanasan yang standar sehingga kualitasnya bagus. Kemudian perjanjian ekonomi regional, perjanjian ekonomi regional, nah ini juga menentukan apakah mereka bisa masuk ke sebuah negara apa tidak. Nah, apabila perjanjian tidak ada, tentu saja akan susah masuk. Berikutnya kebutuhan dan keinginan pasar. Mereka harus bisa membaca, melihat, mempelajari bagaimana tingkat keinginan dan daya beli dari masyarakat di negara yang akan kita sasar. Biaya pengembangan produk kalau bisa dibikin semurah mungkin, seefektif mungkin, karena akan masuk ke negara yang barangkali daya belinya rendah. Tapi bila kita bisa mendesain engineering, biaya produksinya rendah, tentu saja akan bisa masuk ke negara tersebut.
Dan berikutnya adalah kualitas, jangan sampai kualitasnya rendah karena akan masuk ke negara lain. Dan bahkan kalau bisa kualitasnya itu bisa membuat masyarakat di negara sasaran itu mereka sangat sangat silau atau sangat kagum lah gitu ya. Kecenderungan ekonomi dunia, nah ini perlu dilihat apakah ada resesi dunia dan sebagainya. Seperti ada perang di Ukraina ya. Kalau kita jualan di Ukraina pasti nggak laku gitu ya. Jangan jualan di Ukraina saat ini karena sedang terjadi perang. Pengaruh kekuatan, ya ini penting. Ya, mereka memiliki kekuatan luar biasa, Amerika, Jepang, Jerman. Mereka memiliki kekuatan, lobby-lobby dan sebagainya sehingga bisa masuk ke negara kita dan bergening negara kita yang lemah ini menjadi sasaran bagi market mereka. Kemudian global badan hukum yang melakukan transaksi ya, ini berkaitan dengan bagaimana aturan-aturan hukum harus bisa dipenuhi oleh perusahaan ini ya. Pengendalian kekuatan mengurangi pasar global ya, manajemen miopia dan kultur organisasi. Ini manajemen yang ada di organisasi tersebut harus bisa mendukung program globalisasi marketing. Ya, kalau orang-orangnya masih gaptek, orang-orangnya tidak mau maju, tidak mau berubah, malas berhadapan dengan hal-hal yang baru, susah ya. Kemudian ada kendali dan penghalang nasional. Nah, ini juga barangkali adanya kendala-kendala secara nasional, mungkin berkaitan dengan aturan-peraturan yang sangat rigid, mungkin peraturan negara yang sulit, rumit dan sebagainya, yang sangat birokrasi yang membuat perusahaan akan sulit bergerak ke negara lain. Nah, intinya adalah pemasaran global adalah proses dalam memusatkan sumber daya pada peluang pasar global. Jadi kalau kemarin pemasaran nasional itu bagaimana semua resource di manage sehingga kita bisa memasarkan secara nasional. Nah berikutnya bagaimana kalau kita ingin memasarkan secara global. Bagaimana kita memanage resource yang ada sehingga pemasaran global bisa sukses. Tujuannya untuk menciptakan nilai pelanggan, ya, tetap value of customer dan keunggulan persaingan dengan melayani secara fokus terhadap market yang ada di negara lain. Nah, nilai pelanggannya harus kita ketahui dan kemudian kita bisa mendeliver layanan yang sesuai dengan nilai pelanggan di negara tersebut. Nah, ada 3 klasifikasi dalam tujuan manajemen, yaitu etnocentric, polycentric, dan geocentric. Ya, etnocentric enik sentral kepada etnis, ya. Kemudian kepada polycentric berbagai macam variasi karakter, dan kemudian geocentric bisa jadi kita masuk ke wilayah Asia misalnya, karena makanannya lebih cocok dengan lidahnya orang Asia, atau kita masuk ke wilayah Eropa misalnya, barangkali cocok dengan masakan kita. Arti penting pemasaran global adalah keadaan yang dibentuk oleh berbagai penggerak dan kekuatan pengendalian. Ya, jadi kalau masuk global itu sudah ada unsur politik, unsur global, kekuatan global, itu yang tidak semudah kita masarkan seperti masarkan di negara kita sendiri. Nah, pasar global artinya kita berhadapan dengan berbagai macam kepentingan, berbagai macam negosiasi politik dan sebagainya. Nah, itu tidak mudah. Itu harus dipelajari dan biasanya negara yang mampu melakukan pemasaran global itu jika memang negara itu cukup dominan ya, cukup bisa mendominasi negara sasaran. Dan itu tidak mudah karena ya negara harus membangun kekuatan, aliansi dan sebagainya dengan nego-nego politiknya ya, nego-nego sehingga negara bisa mensupport, mengamankan perusahaan-perusahaan yang berjualan ke luar negeri. Ya, yang saya tahu Amerika itu mereka sangat melindungi pengusahanya, termasuk Cina juga memberikan insentif yang luar biasa kepada perusahaan-perusahaan yang berbisnis di luar negeri. Nah itu ya. Jadi kalau negara kita ini masih standar gini ya agak susah kita bisnis ke luar negeri. Ya ada yang ekspor ke luar negeri gitu ya. Tapi mungkin tidak semasif seperti negara Amerika dan negara Cina. Ya. Silakan jika ada yang bertanya atau komentar. Saya mau mencatat ini dulu. Mencatat yang tulis nama lengkap dan cat. Kasus Domino's Pizza tadi, kenapa bisa masuk ke Indonesia? Karena negara Amerika cukup dominan ya, cukup dikdaya. Mereka menguasai ya berbagai macam lini lah. Jadi jangan main-main dengan negara Amerika, bisa-bisa negara itu
mendapatkan special treatment ya. Saya kemarin baca di Twitter gitu ya. Beberapa kepala negara di Afrika itu meninggal setelah mereka menolak vaksin. Ya. Ini fakta dalam pemasaran global itu tidak murni hanya bisnis, tapi ada kekuatan politik, ada kekuatan sebuah negara, ya, yang harus mendukung bisnis global tersebut. Bila tidak, maka tidak akan terlindungi. Ya, saat ini kalau negara kita posisinya bisnis di luar negeri, ya normal saja karena memang barang kita dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha di sana gitu. Tapi itu pun ya sangat rentan karena bargaining negara kita tidak terlalu kuat dibandingkan negara lain ya. Ya, kita tahu sendiri lah kekuatan posisi negara kita, tapi ya tetap peluang itu ada untuk memasuki pasar global dan rezeki selalu ada sih ya. Jadi optimis saja meskipun kita tidak seperti negara Amerika yang didukung penuh oleh negaranya. Di Cina juga gitu. Mereka mendapatkan bonus kalau bisa jualan di luar negeri. Kenapa? Karena Cina sudah pusing dengan 1,4 miliar penduduk. Jika bisa memasarkan produk luar negeri, itu akan bisa memberikan lapangan kerja buat penduduknya. Jadi ini soal perang politik, ya, perang kepentingan antar negara. Kenapa mereka menyasar pasar global? Karena mereka harus memasarkan produknya supaya bisa membuka lapangan kerja bagi rakyatnya, masyarakatnya. Ya, kita yang menjadi target market negara asing, ya kita harus meningkatkan kualitas bangsa kita, kemampuan bisnis kita, supaya apa? Supaya kita bisa bertahan. Berbagai macam sektor bisnis harus bisa kita kuasai, sehingga tetap lapangan kerja itu menjadi bagian dari negara kita dan diminati oleh masyarakat kita ya, jangan sampai diminati oleh negara lain. Itu mungkin kuliah malam ini. Bila tidak ada pertanyaan, kuliah kita akhiri. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, mungkin kita ketemu minggu depan lagi. Terima kasih untuk grup 5 yang sudah prestasi mengingatkan kita tentang persaingan antar negara ya, dan itu nggak main-main. Kita harus semangat. Anda yang termasuk generasi muda harus menyiapkan membantu negara ini menghadapi persaingan globalisasi. Demikian kuliah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada